seperti itu. Jadi masih menggunakan sistem online semuanya. Hmm. Oke, dan buat Mas Joko sendiri kalau misalkan daring nih Mas, enakan mana nih? Ketemu langsung sama murid apa daring? Kalau saya sendiri, saya pribadi, saya lebih suka untuk bertemu dengan murid. Oke. Karena yang pertama, jika bertemu dengan murid itu, saya selaku guru bisa menghafalkan, si A, si B, si C. Oh iya benar, langsung ya. Ada seperti ikatan emosi antara guru dan murid. Kemudian selain itu, saya juga merasa lebih semangat kalau bertemu dengan siswanya langsung. Jadi ada feedback yang enak. Lebih personal gitu ya, bisa mendatangi langsung. Jadi gitu. Siswa bertanya, saya menjawab, jadi ada interaksi dua arah. Tidak hanya menyampaikan materi melalui cara online atau daring. Yang seperti itu menurut saya kurang maksimal, karena kita tidak tahu siswa tersebut memahaminya 100% atau hanya sekilas semata, seperti itu Mas Permadi. Oh iya benar banget ya. Kalau misalkan langsung di kelas gitu ya, bisa langsung datengin muridnya, mana nih yang belum jelas nih, kayak gitu. Benar ya, seperti itu. Oke, tapi kalau misalkan di daring ya, di daring dari Mas Joko sendiri, itu ada beberapa problem nggak sih Mas dari muridnya sendiri gitu? Aduh Pak, ini sinyalnya jelek ya Pak, ini nggak bisa gabung ya Pak, maaf gitu. Oke, untuk alasan dalam melakukan daring yang paling saya sering dengar yaitu kuota. Oh kuota, Ya, iya benar. klasik gitu ya. Kuota ya. Kuota saya yang kurang atau sinyal saya yang tidak terlalu baik, itu adalah alasan yang pertama yang sering saya dengar. Kemudian keluhan yang lain, ada juga beberapa siswa yang terlambat mengikuti pembelajaran karena alasannya mungkin bangunnya terlambat. Iya bangunnya terlambat. Iya, bangunnya terlambat atau kendala teknis lainnya, jadi lebih susah kita melakukan pembelajaran pada masa pandemi seperti ini. Oke, terus kalau Mas Joko ada sanksinya nggak? Kalau di masa-masa kayak gini nih? Kalau saya sendiri untuk memberikan sanksi susah Mas ya. Yang pertama, sanksi dalam wujud apa? Kalau misalnya dalam wujud tugas, mereka sudah banyak mendapatkan tugas. Iya benar, udah banyak. Tidak hanya dari mata pelajaran Mas Joko, tapi dari yang lain juga, guru yang lain ya. Tidak hanya dari saya, tapi dari guru-guru lain pun sudah mendapatkan tugas. Maka dari itu, saya tidak ingin terlalu memberatkan siswa, apalagi saya memberikan hukuman kepada siswa karena dianya tidak datang atau seperti apa. Tidak seperti itu. Yang penting dianya izin kepada saya kalau misalnya tidak melakukan pembelajaran. Alasannya apa? Alasannya jelas, dan itu semua sudah disampaikan kepada saya, itu sudah cukup. Nanti saya berikan materi ke orang tersebut secara personal saja. Jadi tidak perlu menggunakan hukuman menurut saya. Jadi chill ya? Iya. Chill. Oke, dan ini di YouTube, di JBR, ini udah banyak banget yang gabung nih. Sudah hampir 100 nih sahabat belajar ya yang gabung. Ada Ridwan Rardian. Hey guys, dia bilang gitu. Apakah ini salah satu dari benernya Pak Joko nih? Kalau saya pribadi, saya belum mengetahui namanya secara full karena banyak banget ya. Iya, saya mengampu kelas 11, kelas 12 ditambah kelas 11 ini kan barusan naik, maka dari itu barusan naik dan saya belum bertatap muka, maka dari itu saya malah belum bertatap muka juga ya. Karena ada pandemi ini Mas. Maka dari itu saya belum terlalu mengenal. Oke, terus ada juga nih Strau YT, kemudian Rizky Ahmad, Abian Yuliansah. Giveaway. Apakah ada giveaway di sini, Macan? Kemudian ada lagi dia belajar radio, ada lagi Abian Yuliansyah tadi udah, kemudian Devon Rizky, Be Yourself and Never Surrender ya, bener banget tuh. Kemudian Alfa Arina, kemudian Teja Arkan. Wow, banyak banget nih ya, nanti kita akan sebutkan lagi. Dan juga kalau misalkan soal belajar ada pertanyaan nih seputar IPS apalagi sejarah, apa yang mau ditanyakan bisa langsung di bit.ly ya, JBL Talk Show sampai dengan jam 12 siang nanti. Dan buat Mas Joko sendiri nih, IPS, kenapa memilihnya IPS, menjadi guru IPS? Oke, yang pertama menjadi guru itu belum terpikir. Mas Joko bisa deket ke mic lagi. Jadi pertama belum terpikir waktu saya SMA. Jadi saya hanya berpikir saya mencari sebuah jurusan yang jurusan tersebut saya suka. Kebetulan waktu itu saya suka sejarah. Tetapi saya belum berpikir untuk menjadi guru. Saya hanya mengambil sejarahnya saja. Kemudian ada seseorang yang sangat berjasa yang bernama Pak Suprastiono dari MAN 1. Beliau ini menyarankan kepada saya untuk
jadi guru saja, karena guru itu profesi dunia akhirat. Oke. Guru itu adalah profesi yang tidak akan bosan karena kamu bertemu manusia yang berbeda setiap Berbeda-beda, harinya. Maka dari itu saya memutuskan untuk mengambil jurusan pendidikan sejarah seperti itu. Oke, jadi sejarah ya, cintanya ada sejarah dulu. Iya. Oke, kenapa sih? Kenapa gini? Sejarah kan cuman mengulik masa lalu doang, Mas. Apa yang asik di sejarah, Mas? Oke, selama ini ada persepsi yang salah Apa yang salah, yang Mas? perlu diluruskan. Sejarah itu bukan hanya tentang masa lalu, Mas. Tetapi Sejarah itu mempelajari masa lalu dan digunakan untuk kehidupan kita di masa depan. Seperti contoh seperti ini. Kita mengetahui sebuah kesalahan yang pernah dilakukan oleh tokoh A. Kita sebagai orang yang mempelajari tokoh A jangan sampai melakukan kesalahan yang sama yang dilakukan oleh tokoh A. Maka dari itu sejarah digunakan untuk masa depan seperti itu. Tidak melulu tentang melihat ke belakang atau melihat sejarah saja, tidak seperti itu, Mas. Oke, jadi bisa belajar dari masa lalu ya. Apalagi kesalahan orang gitu ya, yang tokoh-tokoh besar gitu. Besar, benar. Oke, tapi kalau misalkan Mas Joko sendiri sejarahnya itu lebih ke mana, Mas? Indonesia kah atau universal semuanya gitu? Oke, untuk waktu saya belajar sejarah di universitas itu materinya diberikan semua, baik sejarah Indonesia maupun sejarah luar itu diberikan semua. Tapi waktu kita sudah masuk ke masa pembelajaran sebagai guru, itu nanti kita diplotkan masing-masing, Mas. Tergantung kita mendapatkan jadwal mengajar itu sejarah Indonesia atau sejarah peminatan. Peminatan itu lebih ke apa itu, Mas? Jadi pembagiannya seperti ini, sejarah wajib dan sejarah peminatan. Sejarah wajib itu hanya mempelajari tentang sejarah Indonesia saja. Kemudian untuk sejarah peminatan itu yang diberikan kepada siswa-siswa IPS itu lebih menyeluruh. Lebih menyeluruh. Jadi dia juga mempelajari sejarah-sejarah luar negeri. Mereka juga lebih mendapatkan materi yang lebih padat daripada sejarah wajib. Oh wow, oke, jadi banyak banget ya ternyata di sejarah ini. Tapi kalau misalkan ada sangkut pautnya nggak sih, Mas, sejarah ini dengan beberapa mata pembelajaran lain gitu? Sangkut pautnya, kalau saya rasa sangkut pautnya tidak ada, Mas, karena sejarah itu menurut saya ya sejarah berdiri sendiri sebagai sejarah, tidak bisa berkaitan dengan matematika atau tidak bisa berkaitan dengan yang lain. Ilmunya memang ilmu sejarah, tetapi kita bisa mengetahui bahwa dari sejarah itu kita mengetahui orang-orang yang dahulu menemukan ilmu-ilmu matematika, ilmu-ilmu lain. Kemudian kita mengetahui sejarah ekonomi. Jadi ada keterkaitan, tetapi ilmunya tidak terlalu terkait seperti itu, Mas. Jadi sejarah berdiri sendiri sebagai sejarah. Jadi kalau misalkan sejarah nih, so belajar yang dulu ya ataupun sekarang masih sekolah, mesti mengingatnya adalah tokoh-tokoh di Indonesia yang dulu ikut memerdekakan Indonesia juga gitu ya, Mas ya. Kemudian kalau misalkan dari tempat-tempat gitu juga sejarah juga ya, Mas ya. Kalau misalkan dari kerajaan di Indonesia kan banyak banget nih dulu, itu juga itu juga dipelajari juga ya. Tapi kalau misalkan itu kan di Indonesia ya, di Indonesia aja udah banyak banget nih, Mas. Kalau di luar Indonesia itu apa sejarah apa yang perlu kita ketahui lah gitu, basicnya gitu. Seperti contoh yang menurut saya pribadi penting itu adalah sebuah peristiwa revolusi, contoh revolusi Prancis, kemudian revolusi industri, kemudian revolusi Rusia yang akhirnya membuat sebuah kehidupan di seluruh dunia ini menjadi berubah. Itu yang dipelajari di sejarah peminatan seperti itu. Dan itu kalau misalkan di sekelas SMA itu ada juga, Mas? Ada. Yang di luar itu secara sejarah revolusi Prancis. Lah, Pak, itu kan di Prancis bukan di sini, Pak. Ngapain kita pelajari, Pak? Gitu. Tapi kan itu kan ada kaitannya. Dari revolusi Prancis itu kemudian muncullah seorang yang bernama Napoleon Bonaparte yang akhirnya nanti dia juga menguasai Belanda, kemudian membentuk Republik Batav, yang kemudian saudaranya yang bernama Louis Napoleon itu menunjuk Herman Willem Daendels, yang akhirnya Herman Willem Daendels ini yang akan menguasai Indonesia dan akan kita bahas nanti. Jadi kayak apa ya, semacam berkesinambungan ya? Berkesinambungan. Jadi dari awal si negara lain beredar akhirnya ke Indonesia. Sampai ke Indonesia dengan tujuan yang itu, kemudian apapun terus jadilah perang dunia gitu. Iya, nanti akhirnya sampai ke perang dunia ya, Mas. Kalau kita
kalau kita pelajari runtut itu semuanya tuh ada sebab akibatnya dalam sejarah sampai akhirnya perang dunia, bahkan bisa kita kaitkan sampai detik ini pun juga bisa. Oh wow, gitu. Iya. Tapi kalau misalkan bisa keterkaitan dengan detik ini pun, sejarah itu ada batasan. Ini bukan sejarah gitu nggak Mas? Kayak misalkan ini sampai di tahun ini dulu nih sejarah gitu. Pembelajaran ini. Ada pembabakannya, Mas. Ada pembabakannya. Dan sejarah itu bisa tercatat sebagai sejarah jika suatu peristiwa itu dinilai penting. Ya, kalau misalnya untuk personal, seperti kita pribadi, kita mencatat keseharian kita di masa lalu yang kita anggap penting itu juga merupakan sejarah. Tapi untuk kita sendiri, tentu orang lain tidak begitu tertarik. Tetapi untuk kita sendiri itu berharga. Jadi faktor-faktor bisa dinilai sebagai sejarah itu adalah tingkat penting atau tidaknya sebuah peristiwa tersebut untuk orang lain, seperti itu. Oke, dan sejarah ini tidak hanya di ini ya Mas ya, tentang revolusi Prancis, kemudian sejarah dari penjajahan perang dunia, tapi ada sejarah teknologi juga gitu Mas. Ada sejarah teknologi. Mempelajari juga ya Mas ya. Tidak terlalu ya? dimasukkan dalam materi di SMA, tetapi ada beberapa KD yang memang tersampaikan. Salah satunya adalah revolusi industri itu. Revolusi industri, ya, benar. Revolusi industri di mana awalnya semuanya hanya dikerjakan oleh tenaga manusia, kemudian ditemukannya mesin uap, sehingga semuanya sudah digantikan dengan teknologi mesin, sehingga di Inggris pada waktu itu lebih banyak menghasilkan barang-barang dengan cepat karena teknologi industri. Revolusi industri. Revolusi industri. Ya. Oke, jadi mungkin saya belajar masih ingat nih, ini pelajaran SD kalau nggak salah, itu adalah penemu radio, kemudian penemu lampu, kayak gitu itu dipelajari juga nggak sih Mas? Kalau di SMA itu tidak terlalu. Tidak terlalu ya. Itu hanya mungkin suplemen sejarah di mana teknologi-teknologi tersebut dibahas dalam kategori lain. Jadi tidak masuk ke dalam pembelajaran sejarah di SMA seperti itu. Jadi lebih ke tokoh atau gimana nih Mas? Kalau di SMA lebih ke peristiwa yang berkaitan dengan Indonesia. Kalau sejarah wajib. Oke, dan soal belajar ingin tahu lebih lanjut lagi, jangan kemana-mana ya. Di selanjutnya kita akan melihat nih Mas Joko memberikan materinya di pagi hari ini. Nanti sebentar lagi ya, ini sudah disiapkan. Jadi buat soal belajar yang mau gabung dan juga mau bertanya bisa langsung nih di bit.ly/HJBR Talk Show sampai dengan jam 12 siang nanti. Stay tune. JBR Jogja Belajar Radio, dan kita kembali lagi soal belajar ya di jam ini, dan kita masih bersama dengan Mas Joko Susilo di sini ya. Kita akan mempelajari nih IPS sejarah. Ini sejarah apakah saja yang akan dibahas di kesempatan kali ini. Oh ya, dan kita akan memilih sebuah penampakan lokasi. Kemarin kita sudah sempat di Merapi ya. Apakah kita akan ke sana lagi ataukah di mana? Oke, this is coming. Mas Joko silakan mengambil. Borobudur. Oke, kita akan ke Magelang. Magelang ya Mas Borobudur? Iya, Magelang. Magelang, Jawa Tengah. Karena Jawa Tengah. banyak banget kalau misalkan di luar Jogja gitu, orang-orang pada, oh Borobudur yang di Jogja itu gitu. Itu sebuah kesalahan itu Mas. Kesalahan ya padahal ya. Oke, masuknya kan dia administratifnya Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah, dan itu berada di Magelang ya Mas ya? Benar. Oke, dan kita akan Kabupaten ke Magelang. Kabupaten Magelang. Dan kita akan ke sana nih coba belajar ya. Oke, dan di kesempatan kali ini Mas Joko kita akan mempelajari IPS sejarah ini. Ini apa secara basicnya atau apa nih Mas? Tidak, kita akan membahas, ini bukan basic Mas ya, ini kelanjutan materi. Kelanjutan materi, ya, oke. Kita akan membahas dampak-dampak positif dari kolonialisme Hindia Belanda di Indonesia. Mengapa saya memilih materi ini? Karena selama ini yang terlalu banyak dibahas itu adalah dampak negatifnya. Oh, dampak negatifnya ya. Padahal menurut saya pribadi, menurut saya pribadi, saya beranggapan ada beberapa peninggalan dari Belanda yang menguntungkan untuk Indonesia. Bahkan sampai sekarang kita masih menggunakannya. Oh iya benar ya. Oke. Nah, dari itu kita akan pelajari lebih lanjut nanti. Oke. Dan sebelum ke Mas Joko ya yang akan memberikan materi di pagi hari ini, kita akan menyapa sobat belajar yang ada di YouTube kita ya. Ini udah banyak banget yang mengantri untuk disapa. Oke, tadi udah banyak banget, dan kali ini ada tambahan nih, ada Rizky Wahyu Pardana, Elka Alicia, Gale Halim,
kemudian ada Bintang Amunusa, kemudian Anisha Dava Citra, dan juga Devon Rizky. Mantap katanya Pak. Wow, sekali ya. Terima kasih. Kemudian ada Dito Prakoso Wijaya, Fatihan Wawasanie ya. Kemudian masih ada Amanda Talenta juga. Kemudian Devon Rizky tadi udah, Aufa Arina, Kasana Julia, banyak banget di sini ya. Dan juga buat sobat belajar yang mau bertanya di kesempatan kali ini bisa langsung digabung di bit.ly/JPR Talk Show di hari ini sampai dengan jam 12 ya. Oke, Pak juga bisa langsung deh. Oke, terima kasih untuk Mas Permadi. Baik sobat belajar, langsung saja kita akan membahas materi, tetapi secara gaya yang lebih tidak terlalu formal atau kayak santai saja, santai tetapi materinya tersampaikan dan ada feedback. Itu adalah sebuah keberhasilan pembelajaran menurut saya. Oh iya, benar banget nih. Oke, kita langsung mulai. Kita akan membahas dampak-dampak positif kolonialisme Hindia Belanda di Indonesia. Mengapa saya bahas yang positif? Karena sekali lagi saya katakan bahwa tidak semuanya peninggalan Belanda itu negatif. Ada beberapa yang positif, tetapi hal tersebut tidak banyak terungkap. Bahkan beberapa orang belum mengetahui hal tersebut. Apa saja? Kita akan lanjutkan. Oke, tujuan pembelajaran pada siang hari ini, sobat belajar, kita akan menganalisis apa saja peninggalan kolonialisme Hindia Belanda di Indonesia. Yang kedua, menganalisis peninggalan kolonialisme Hindia Belanda di Indonesia yang masih digunakan bahkan sampai saat ini. Oke, kita lanjut. Peninggalan kolonialisme Hindia Belanda, saya akan membahas berdasarkan 4 pembagian. Yang pertama, infrastruktur. Yang kedua, sosial budaya. Yang ketiga, ekonomi. Dan yang terakhir adalah militer. Oke, kita lanjut. Kita bahas dari yang pertama terlebih dahulu. Oke, infrastruktur. Yang pertama, kalian melihat di tampilan layar kalian adalah sebuah infrastruktur berbentuk jalan raya. Benar Mas Supandi? Oh iya, jalan raya. Yang paling mencolok adalah itu ya Mas ya? Ya, benar. Yang panjang sepulau Jawa itu ya? Ya, nanti kita akan bahas juga. Kemudian yang kedua adalah rel kereta api dan terowongan. Dan yang ketiga adalah lagi-lagi jalan raya. Oke, saya ambil jalan rayanya 2 karena memang jalan raya ini yang paling banyak ditinggalkan oleh kolonialisme Hindia Belanda, khususnya dalam hal infrastruktur. Oke. Berkaitan dengan apa yang sudah dibangun oleh Hindia Belanda, ini adalah orang yang paling bertanggung jawab yang pertama kali. Menurut saya, siapakah aku? Dia adalah Herman Willem Daendels. Oke, Herman Willem Daendels ini adalah seorang dari Belanda, di mana dia ditugaskan untuk datang ke Indonesia guna mempertahankan wilayah Indonesia, khususnya Pulau Jawa, dari serangan Inggris yang pada waktu itu berada di wilayah India. Dan Inggris juga berusaha dan berkeinginan untuk menguasai Indonesia, khususnya Pulau Jawa. Maka dari itu dipilihlah Herman Willem Daendels untuk menguatkan Pulau Jawa khususnya dan Indonesia pada umumnya. Kemudian Herman Willem Daendels ini adalah orang yang anti-feodal. Dia tidak menyukai sebuah negara yang masih memiliki sistem feodalisme atau kerajaan. Maka dari itu Herman Willem Daendels ini orangnya selalu angkuh, selalu membuat kebijakan di mana kebijakan tersebut menyusahkan untuk kerajaan-kerajaan pada waktu itu. Dan hal ini juga yang akhirnya menjadi bumerang bagi Herman Willem Daendels, di mana salah satu perkara sebab Herman Willem Daendels ditarik dari Indonesia adalah karena ketidaksukaan dari raja-raja Jawa mengenai kebijakan yang dinilai tidak menguntungkan raja-raja di Jawa. Oke. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah sebuah peta Pulau Jawa, di mana peta tersebut menampilkan sebuah jalur yang ditandai dengan garis warna merah. Jalur tersebut dinamakan adalah jalur raya pos. Oke. Jalur tersebut bahkan sampai saat ini masih ada. Mas Pernadi pernah dengar jalur mana itu? Apa ya namanya? Aduh, lupa nih. Oke. Jalur tersebut sekarang lebih familiar dikenal dengan nama Pantura. Oh, Pantura. Ya, pantai utara. Mengapa? Yang sering digunakan buat mudik ya, Mas? Iya, benar. Mengapa dinamakan jalan raya
pos. Karena pada waktu itu Herman Willem Daendels menggunakan jalan tersebut untuk mengirimkan surat-surat dari daerah-daerah kekuasaannya. Oke. Yang kedua, Daendels menggunakan jalan tersebut untuk menguatkan ekonomi Belanda yang ada di Jawa, karena dengan adanya jalan raya yang bagus, maka pengiriman barang menjadi semakin mudah. Dan yang terakhir adalah memperkuat posisi militer yang ada di Pulau Jawa. Posisi militer Hindia Belanda pada waktu itu yang ada di Pulau Jawa. Oke. Jalan tersebut dibangun sepanjang kurang lebih 1.000 km. Oke, 1.000 km Iya, ya. 1.000 km. Jadi ini dari ujung Pulau Jawa Timur sampai dari dengan barat. Kulon sampai ke Wetan. Wetan. Ya, benar. Oke. Dan jalan tersebut uniknya dibangun oleh orang pribumi yang pada waktu itu mengikuti kerja Rodi, di mana Herman Willem Daendels ini adalah orang yang terkenal memiliki tangan besi. Tangan besi? Ya, tangan Maksudnya besi. apa itu, Mas? Keras Jadi, atau gimana? Seluruh bupati atau pemimpin-pemimpin daerah yang diperintahkan oleh Daendels untuk menyuplai warga-warganya membangun jalan tersebut tidak selesai, maka Herman Willem Daendels tidak segan untuk membunuh baik bupatinya maupun rakyatnya, karena dianggap tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan atau diekspektasikan oleh Herman Willem Daendels. Maka dari itu dia disebut sebagai tangan besi. Oke. Wow. Tapi karena adanya jalan tersebut, sekarang malah dimanfaatkan oleh Indonesia, khususnya Pulau Jawa, sebagai jalan yang menyambungkan ekonomi Pulau Jawa bahkan Indonesia, karena menurut saya pentingnya jalan raya Pantura ini adalah untuk ekonomi, khususnya ekonomi Pulau Jawa. Maka dari itu salah satu peninggalan dari kolonial Hindia Belanda yang masih kita gunakan adalah jalan raya pos yang kemudian dikenal dengan nama Pantura. Oke, next. Oke, kita next. Oke, sobat belajar, kalian sudah melihat dua buah gambar yang kalian lihat di tampilan layar kalian. Oke, ini adalah jalan lintas selatan. Lintas selatan. Ya. Kalau tadi utara, sekarang selatan. Ya, jalan lintas selatan. Ya. Oke. Ini kalau kita sedang jalan-jalan atau nyore gitu, biasanya kita melewati daerah ini karena daerah ini memang pemandangannya bagus sekali. Oke, ini ada di sebelah selatan, Mas. Ada di sebelah selatan Pulau Jawa, di mana dimulai dari wilayah Bantul sampai ke Cilacap sana. Oke, mengapa orang-orang yang pada saat ini sudah belajar sejarah, bahkan pernah siswa saya bertanya, Pak, kok yang jalan selatan itu namanya juga jalan Daendels, Pak? Bukankah Bapak tadi menyampaikan yang di utara? Yang di utara, kok nama yang di selatan itu juga jalan Daendels, Pak? Nah, ini saya juga pada waktu itu saya bertanya, benar juga, berarti siswa saya kritis. Iya benar. Ya, kemudian saya menjawab, ada sebab mengapa jalan tersebut dinamakan Jalan Daendels. Yang pertama, Jalan Raya Selatan ini adalah dulu dikenal dengan nama Jalur Upeti yang digunakan oleh kerajaan-kerajaan pada waktu itu, khususnya Mataram, untuk menyampaikan bahan-bahan, menyampaikan orang-orangnya, menyebar ke seluruh wilayah Pulau Jawa. Kemudian jalan ini juga digunakan oleh Pangeran Diponegoro untuk melakukan penyerangan terhadap kolonialisme Hindia Belanda. Harusnya jalan tersebut lebih akrab dikenal dengan nama Jalan Diponegoro. Oh iya benar. Iya. Tetapi oleh kolonial Hindia Belanda, nama Diponegoro ini dihapuskan dan diganti dengan nama Daendels. Yang pada waktu itu bersamaan dengan seorang yang bernama A.D. Daendels, itu bukan Herman Willem Daendels, yang menguasai wilayah Karesidenan Bagelen, sehingga nama tersebut dikenal sampai saat ini dengan istilah Jalan Daendels. Tapi lebih arif dan lebih bijak jika kita mulai saat ini menggantinya dengan nama Jalan Lintas Selatan. Lintas Selatan. Oh iya. Ngomong-ngomong soal Daendels nih Pak, ada yang nanya nih. Pak mau nanya, kata Bapak Daendels dibilang tangan besi yang tadi ya, berarti ini mengapa akhirnya Daendels digantikan Jensen? Oke, kenapa itu Pak? Terima kasih, pertanyaan yang sangat kritis menurut saya. Mengapa digantikan oleh Jensen? Memang benar di tahun 1811 Jensen ini digantikan, Daendels ini digantikan oleh Jensen karena pada waktu itu pemerintah Hindia Belanda menilai bahwa apa yang dilakukan oleh Herman Willem Daendels ini
tidak memberikan keuntungan bagi Hindia Belanda. Contohnya yang pada waktu itu diperkirakan orang-orang yang masih menggunakan sistem kerajaan akan lebih pro terhadap Belanda, tetapi malah mereka jatuhnya lebih benci karena keputusan-keputusan yang diambil oleh Herman Willem Daendels ini dinilai merugikan orang-orang Jawa, raja-raja Jawa pada waktu itu, sehingga mau tidak mau Herman Willem Daendels ini harus digantikan oleh Jansen di tahun 1811. Oke, jadi itulah jawabannya kenapa digantikan Jansen ya Pak? Iya, benar. Oke, dan dari YouTube nih banyak banget sudah gabung. Terima kasih kalau misalkan mau bertanya nih soal sejarah apalagi mengenai zaman kolonial ya Pak. Ini iya, sebenarnya kalau misalkan soal belajar mengetahuinya nanti apa nih akan timbul rasa nasionalismenya lagi, langsung bersemangat lagi gitu kan. Ini ada lagi dari Hanifah Yasiani, coba dulu guru sejarahku kayak gini kalau cerita. Wow, emang kenapa? Emang kenapa dulu guru sejarahnya seperti apa nih? Gini, karena saya pernah bertanya beberapa kali kepada siswa-siswa yang seumuran saya atau lebih tua dari saya bertanya, "Biyen guru sejarahmu piye?" "Wah, biyen guru sejarahku mikir kon maca, Ndes." Bar kon maca kon nyatet. Wah, saya tidak menggunakan sistem seperti itu sekarang. Saya menggunakan sistem berdiskusi, kemudian menganalisis, itu jatuhnya akan lebih asik untuk saya sebagai guru dan pihak kedua selaku siswa itu jadi lebih asik. Kemudian dengan berdiskusi kita akan lebih mudah membawa anak-anak siswa-siswa untuk meningkatkan rasa nasionalismenya. Oke, benar juga sih kalau dulu guru sejarahku juga Pak ini lebih dewasa, lebih tua dari Pak Joko nih dan juga template-nya juga sama ya, cuman jadi anak-anak gini terus yang belakang cuman oh ya gitu Pak gitu. Nah ini Pak Joko beda lagi nih ya, jadi ada apa ya, ini saya punya guru yang spiritnya lebih nih di sini. Dan ada lagi nih ketika sejarahku membosankan, disitulah Alokku bersinar dari Alfian Raffi nih. Oke, jadi buat sobat belajar yang mungkin gurunya guru sejarahnya ya terutama berbeda, ini bisa langsung gabung nih karena di sini beda banget yang kamu rasakan di sejarah kali ini. Dan kita juga masih membahas mengenai jalan Pantura ya Pak, Pantura dan juga selatan dan infrastrukturnya ya, di mana di jalan Pantura itu adalah Daendels, di selatan pun ada Daendels, tapi sebenarnya itu hal yang berbeda. Ya. Oke. Berbeda masa pembangunannya, berbeda orangnya pula. Dan kegunaannya beda ya Pak itu? Iya, kegunaannya beda, fungsinya pun beda. Oke, bisa lanjut lagi Pak? Ya, kita lanjutkan sobat belajar. Selanjutnya adalah sosial budaya. Kalian melihat sebuah tampilan foto di mana itu adalah sebuah wujud dari pendidikan pada masa kolonial Hindia Belanda. Tidak ada sepatu seperti kalian saat ini. Oh, wow. Tidak ada baju yang seragam seperti kalian saat ini. Tetapi mereka memiliki semangat yang sangat berkobar untuk lebih bisa pandai. Kita perlu mencontohnya. Karena apa? Karena beruntunglah orang-orang seperti kita saat ini yang sudah memiliki kemudahan untuk mendapatkan akses pendidikan. Oke? Dengan adanya peninggalan Hindia Belanda di bidang sosial budaya, yang pertama saya angkat adalah pendidikan. Oke? Pendidikan pada waktu itu yang sebelumnya tidak ada. Pada masa kolonial Hindia Belanda sudah mulai dicanangkan untuk diberikan pendidikan kepada kaum Bumiputra atau kaum asli Indonesia. Ya, walaupun pendidikannya masih sangat dasar, Mas. Pendidikannya itu masih calistung. Calistung tahu? Baca, tulis, Ngitung. dan berhitung. Ya. Okay. Tetapi pendidikan tersebut akhirnya yang membuat Indonesia bangkit dan mengeluarkan generasi-generasi mudanya yang berbakat untuk akhirnya memunculkan golongan terpelajar. Ya. Kemudian yang kedua adalah munculnya sistem karesidenan. Oke, karesidenan ini adalah pembagian wilayah berdasarkan letaknya, tempatnya. Oke, saya ambil contoh Karesidenan Solo. Karesidenan Solo itu isinya Solo sendiri, kemudian Klaten, kemudian Boyolali, kemudian wilayah-wilayah di sekitar Solo. Kemudian ada Karesidenan Kedu yang isinya Purworejo, Magelang, dan sebagainya. Yang sampai saat ini tanpa kita sadari sistem karesidenan ini juga digunakan oleh Indonesia. Oh gitu. Seperti contoh
kalau kita amati ada istilah plat nomor untuk daerah masing-masing ya. Seperti contoh AD. AD itu tidak hanya digunakan untuk Solo, tetapi AD juga digunakan untuk Klaten, juga digunakan untuk daerah-daerah Boyolali, Wonogiri, dan sebagainya. Itu merupakan warisan dari sistem karesidenan yang masih dipakai sampai saat ini. Kemudian ada lagi karesidenan Kedu dengan identitas plat kendaraan AA. Isinya ada Magelang, kemudian ada Muntilan, ada Purworejo yang itu juga merupakan salah satu cikal bakal dari sistem karesidenan yang sampai sekarang tanpa kita sadari masih digunakan. Oh, Ya. jadi seperti itu ya Pak ya? Iya. Oke, kita ke YouTube lagi nih Pak, ada yang nanya nih. Mana tadi ya? Banyak banget nih yang gabung Sobat Belajar. Wah, atasnya banyak banget. Jadi Sobat Belajar nih tentang sejarah minat ya, lebih ke apa ya? Kalau Pak Joko dulu ini nggak penasaran gitu nggak Pak? Dulu itu seperti apa gitu? Iya. Iya, penasaran Bahkan ya. saya sudah menjadi guru pun, saya kalau di tempat-tempat bersejarah masih terpikir iki biyen di tempat ini terjadi peristiwa apa, Oh, iya, atau apalagi, bagaimana orang-orang di zaman dahulu di tempat ini, jadi masih terpikirkan walaupun kita tidak bisa menggambarkan secara Iya, menggambarkan real. ya. Iya. Ada Afi Fahrozi. Ini, Pak, penduduk Belanda itu ada untungnya nggak sih buat Indonesia di balik kekejamannya? Gitu. Penduduk Belanda jelas. Jelas ada, Pak? Ya jelas. Jadi Belanda ini memiliki misi untuk datang ke Indonesia, ini memiliki misi tersendiri. Salah satu misi yang awalnya dicanangkan adalah misi ekonomi. Jadi ya dengan adanya daerah jajahan yang bernama Hindia Belanda, Indonesia ini, pendapatan Hindia Belanda ini menaik drastis. Karena apa? Karena pada waktu itu ekonominya masih menggunakan sistem perdagangan, dan di Eropa tanaman-tanaman dari Hindia Belanda ini laku keras. Seperti rempah-rempah, gula, kemudian kopi, dan lain sebagainya. Maka dari itu pendapatan orang-orang Belanda ini menjadi naik. Kemudian ekonomi negara Belanda pun naik karena adanya negara jajahan Hindia Belanda. Tapi tidak seperti itu untuk orang-orang Hindia Belanda asli atau warga pribumi. Mereka ditekan hingga akhirnya kehidupan mereka menjadi sengsara. Ya. Oke, terus ada lagi nih Pak, dari Mr. Ridiculous. Pak mau tanya, apa kenangan mantan termasuk dalam sejarah yang boleh dilupakan? Gimana nih? Ini juga sejarah juga nih Pak. Oke, saya jawab. Mantan ya. Mantan itu adalah sebuah pembelajaran untuk kamu sendiri. Kamu melakukan kesalahan dengan mantan, maka kamu harus pelajari kesalahan tersebut untuk digunakan ke kehidupanmu ke depan supaya tidak terulang kasus yang sama seperti mantanmu. Jadi untuk mempelajari dirimu sendiri saja. Oke, catat itu Sobat Belajar. Catat mantan. Terus ada lagi nih Pak yang nanya ya. Mana tadi? Oh iya, Pak mau nanya, siapa yang pertama kali menggagas diadakannya pendidikan di Indonesia? Siapa? Oke. Yang pertama kali menggagas diadakannya pendidikan Indonesia? Mungkin yang pendidik Indonesia yang pertama mungkin. Oke. Untuk pendidikan pertama kali di Indonesia itu digagas oleh orang-orang Belanda pada waktu itu. Ditujukan untuk warga-warga Belanda yang berada di Indonesia. Itu yang pertama. Kemudian muncul istilah politik balas budi, di mana isinya ada 3, edukasi, irigasi, dan migrasi. Kemudian mulai muncullah pendidikan yang ditujukan untuk orang-orang Indonesia, yaitu pendidikan yang sudah disesuaikan oleh orang-orang Hindia Belanda. Kemudian setelah berjalannya waktu, akhirnya mulai dicanangkan mulai keluar orang-orang yang berpikir untuk mencanangkan pendidikan yang benar-benar berkualitas untuk Indonesia. Salah satunya adalah Ki Hajar Dewantoro, kemudian ada Kiai Haji Ahmad Dahlan yang akhirnya menumbuhkan pendidikan di Indonesia hingga bisa maju sampai saat ini. Oke. Dan ada pertanyaan lagi nih Pak. Dari Aris Arisko ya. Kenapa Bapak milih pendidikan sejarah yang membahas masa lalu? Bakal susah move on tuh Pak. Gimana tuh Pak? Jadi saya memilih pendidikan sejarah itu bukan karena saya susah move on, tidak. Saya sudah move on dari kehidupan saya yang dulu. Yang di belakang langsung gitu kan? Saya memilih pendidikan sejarah karena materi dan
ketertarikan saya pribadi terhadap benda-benda sejarah, terhadap tempat-tempat bersejarah, sehingga saya memilih pendidikan sejarah. Oke, jadi ada asiknya gitu ya Pak? Ada asiknya. Oke, mengenang masa lalu itu ada asiknya. Mengenang masa lalu ada asiknya. Oke. Nih, ada lagi dari Muhammad Suryaning Jati nih. Nih, rada absurd nih Pak nih. Pak mau nanya, padahal di Indonesia ini banyak dukunnya, tapi kenapa Belanda tidak diguna-guna aja biar bisa cepat merdeka? Tapi memang benar ya Pak ya, kalau misalkan di Indonesia ini kan kerajaan dulu dan banyak banget dan apa namanya terbagi-bagi tanahnya. Apalagi di Pulau Jawa aja berapa bagi-bagian. Nah, ini kalau misalkan nih Belanda ini tidak menjajah Indonesia, itu gimana Pak? Berarti kan Indonesia masih terbagi-bagi juga berarti Pak? Kalau Belanda tidak datang ke Indonesia, mungkin Indonesia saat ini masih menggunakan sistem kerajaan. Iya, jadi pada waktu itu sebelum Belanda datang ke Indonesia sudah ada banyak kerajaan yang berdaulat di wilayah Hindia Belanda atau Indonesia. Jika mereka tidak datang, ya berarti kita masih menggunakan sistem kerajaan pada waktu itu. Ya. Oke. Mohon maaf Mas, saya jawab pertanyaan untuk yang dukun itu tadi. Dukun ya. Oke. Mengapa orang-orang Belanda tidak didukun dalam tanda kutip? Jadi saya terus terang belum menemukan literatur ya tentang bagaimana orang-orang zaman dahulu mencelakakan orang-orang Belanda. Apakah dukun itu berfungsi atau tidak? Saya belum menemukan literatur. Tapi logika saya berpikir orang-orang Belanda ini tidak terlalu percaya terhadap mistis. Mereka lebih mempercayai terhadap ilmu pengetahuan dan juga nalar, rasionalitas mereka. Sehingga menurut saya ilmu dukun itu mungkin tidak berpengaruh terhadap orang-orang Belanda. Jika memang berpengaruh, ya Indonesia tidak akan dijajah sampai berabad-abad. Itu makanya ya di Barat sudah mencapai luar angkasa, kita masih mempeributkan ya. Tapi jawaban pertanyaannya keren banget. Kritis ini pertanyaan yang menurut saya unik, keren, kritis. Oke, dan untuk materi Pak Joko masih ada beberapa lagi. Oke, saya lanjutkan. Waktunya tinggal sebentar lagi, saya percepat. Oh iya, nggak apa-apa. Oke, saya percepat. Kemudian bahasa serapan. Bahasa serapan ini juga masih kita gunakan sampai saat ini yang berhubungan dengan sosial budaya. Seperti contoh, kalian lihat yang ada di depan kalian. Contohnya untuk bahasa serapan bahasa Indonesia yang sebenarnya adalah serapan dari bahasa Belanda. Contoh handuk. Handuk itu adalah bahasa Belanda. Handuk. Oh wow. Ya. Kemudian ada lagi kamar. Ya, kamar juga. Kemudian ada lagi kantor. Yang penyebutannya orang-orang Belanda disebut dengan kantur. Ya. Oke. Kemudian bahasa Jawa pun juga ada. Apa itu Pak? Sepur. Kereta api. Itu bahasa Belanda yang penyebutannya adalah spur. Tapi orang-orang Jawa ini kan lidahnya agak susah loh. Iya, akhirnya disebut dengan sepur. Iya. Okay. Kemudian ada lagi pit. Itu juga bahasa Belanda yang serapannya adalah fits. Kemudian yang terakhir ada potlot. Pernah dengar istilah potlot? Iya, potlot itu pensil. Ya, itu juga bahasa Belanda. Jadi tanpa sadar kita masih menggunakan istilah-istilah Belanda. Itu adalah di bidang sosial budayanya. Wow. Kemudian ekonomi. Keuntungan apa yang didapat oleh orang-orang Hindia Belanda dengan datangnya orang Belanda? Yang pertama, orang-orang Hindia Belanda, orang-orang pribumi ini mengetahui jenis tanaman apa saja yang laku di pasaran Eropa. Salah satunya adalah tebu. Tebu banget. Yang menjadi bahan dari pembuat gula pasir. Dengan adanya tanaman-tanaman yang laku di pasaran Eropa, kemudian muncullah pabrik-pabrik yang digunakan untuk mengolah hasil tersebut. Hingga muncul banyak sekali pabrik-pabrik tebu. Kita tidak usah bahas di luar, kita bahas di Jogja. Kurang lebih 19 pabrik tebu ini pernah berdiri di wilayah kota Jogja. Kalau kita ditanya, Pak, pabrik gula di tebu itu mana? Biasanya yang terlintas adalah Madukismo. Padahal Madukismo itu adalah pabrik gula yang notabene merupakan pabrik gula termuda karena dibangun di tahun 1959 kalau tidak salah. Kalau di zaman kolonial itu banyak sekali pabrik tebu. Salah satunya ada pabrik gula Beran yang ada di Sleman. Kemudian pabrik gula yang ada di wilayah Demak Ijo. Masih banyak sekali yang ada di wilayah Jogja. Dan itu juga yang menjadi jawaban kalau kalian bertanya, Pak, apa kaitannya
pabrik tebu ini dengan rasa makanan di Jogja yang cenderung Manis. Ya, Iya. itu juga menjadi kaitan. Oh, Karena pada oke. waktu itu berlimpah, berlimpah tebu, gula yang ada di wilayah kota Jogja sehingga bisa memicu cita rasa manis yang ada di masakan-masakan di Yogyakarta. Oke. Saya lanjutkan, yang terakhir adalah militer. Militer. Oke, militer. Kita melihat dua foto. Yang pertama adalah foto dari Jenderal Soeharto. Yang kedua adalah foto dari Rochus Bernardus Visser. Oke. Yang pertama mungkin kalian sudah mengetahui karena beliau adalah presiden pengganti dari Soekarno. Oke. Yang kedua adalah Rochus Bernardus Visser. Ini mungkin kalian masih tidak mengetahui atau awam. Kita bahas dengan dampak militernya. Oke. Dengan adanya Hindia Belanda di Indonesia, orang-orang Hindia Belanda ini mengetahui konsep-konsep kemiliteran. Hingga akhirnya mereka dilatih dan memunculkan keberanian, memunculkan rasa rasa nasionalisme. Oke. Hingga mereka yang sudah mendapatkan pelatihan itu tergabung menjadi tentara Kenil. Kenil. Oke? Ya, Kenil. Kalau di masa Hindia Belanda ada Kenil, kalau di Jepang ada Peta. Oke. Orang-orang dari Kenil ini yang akhirnya setelah Kenil dibubarkan, mereka menjadi cikal bakal dari Tentara Nasional Indonesia. Salah satunya adalah beliau Jenderal Soeharto ini yang akhirnya menjadi petinggi militer di Indonesia. Kemudian yang kedua, Rochus Bernardus Visser. Ini lebih dikenal dengan nama Muhammad Ijon Janbe. Oke, Muhammad Ijon Janbe ini adalah mantan dari KST, Korps Speciale Truppen. Itu adalah angkatan bersenjata dari Belanda yang dispesialkan. Karena apa? Karena mereka memiliki daya tempur yang sangat hebat dari beberapa matra pada waktu itu. Oke, Muhammad Ijon Janbe ini akhirnya membelot kepada orang-orang Indonesia. Ijon Janbe ini malah lebih tertarik pada orang-orang Indonesia. Karena apa? Karena Ijon Janbe ini melihat orang-orang Indonesia itu ternyata adalah orang-orang yang memiliki budi pekerti yang tinggi. Kemudian orang-orang Indonesia ini adalah orang yang baik, sehingga Ijon Janbe ini membelot kepada orang-orang Indonesia, dan Ijon Janbe ini adalah orang yang paling berperan dengan berdirinya Kopassus saat ini. Jadi Bapak Kopassus pada saat jika berbicara tentang Kopassus, orang yang pertama kali menggagas berdirinya Kopassus adalah Kolonel Ijon Janbe bersama Alex Evert Kawilarang. Jadi Sobat Belajar, itu adalah materi Pak Joko nih di siang hari ini. Buat kamu ya, tadi sudah kita membahas jalan, kemudian membahas peninggalan Belanda yang tidak semuanya menyedihkan ya, ada juga yang positif ya Pak. Ya, masih bisa digunakan. Dan juga masih digunakan. Benar. Pabrik tebu, jalan itu juga berguna buat ekonomi di Indonesia. Dan ini nanti kita akan kembali lagi, yang ribet banget. Nanti kita akan kembali lagi ya dengan Pak Joko di sini. So stay tune di JBR Jogja Belajar Radio. JBR Jogja Belajar Radio, dan Sobat Belajar, kita sudah turun dari Borobudur dan kita kembali lagi di studio ya. Dan ada Pak Joko di sini ya, tadi sudah memberikan materi kita di pagi hari ini mengenai permantanan ya Pak Joko. Banyak banget tadi yang ngomongin kok soal mantan, kok soal masa lalu, move on ya. Bukan karena move on, bukan karena tidak move on ya Pak ya. Tadi banyak banget pembelajaran yang dari sejarah ya. Bisa dari mempelajari kegagalan masa lalu itu dan sebagainya ya Pak ya. Nah, untuk di apa ya? Kali ini nih Pak nih, apa nih yang harus dipetik nih buat Sobat Belajar nih? Oke. Seperti kata-kata pendahulu kita, jangan lupakan sejarah, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa para pahlawannya. Oke, maka dari itu kita selaku generasi muda harus selalu meningkatkan rasa nasionalisme. Agak turun dikit Pak. Ya, kita harus meningkatkan rasa nasionalisme kita, jangan sampai budaya-budaya luar malah lebih
lebih apa ya, lebih berkuasa di bumi Indonesia. Maka dari itu cintailah kebudayaanmu, cintailah negaramu, tingkatkanlah rasa nasionalismemu, seperti itu. Oke, jadi sejarah itu bukan cuma masa lalu ya, Pak ya? Iya. Oke, jadi bisa mengubah di masa yang datang ya. Bahkan hari ini pun bisa jadi sejarah buat besok ya. Bisa ya, Pak ya. Ya, ini tercatat Dan nih, ini tercatat nih buat kehidupan kamu saat belajar. Saya tercatat pernah diundang di JB Radio, dan saya tercatat pernah bertatap muka dengan Mas Permadi. Itu adalah sejarah untuk saya pribadi. Oke, jadi itu nih sobat belajar ya buat kamu di pagi hari ini. Dan terima kasih buat Pak juga sudah mampir di JBR ya, memberikan semua materinya di kesempatan kali ini. Dan juga terima kasih buat sobat belajar yang sudah gabung di YouTube-nya. Maaf kalau misalkan belum terjawab pertanyaannya dan juga belum tersapa ya di pagi hari ini, dan juga lewat Twitter dan juga lewat Instagram-nya. Terima kasih buat gabung di hari ini ya. Dan jangan lupa buat nantikan besok masih ada lagi ya di jam sama di jam 11 sampai dengan jam 12 di bit.ly/JBR Talk Show. Terima kasih buat Pak Joko. Terima kasih sama-sama. Dan juga Permadi pamit di kesempatan hari ini sobat belajar ya. So stay tune sampai nanti malam JBR akan menemani kamu di JBR juga Belajar Radio. So stay tune dan selamat siang buat kamu.